Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudaraku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Duri Tafakur Alam. Kali ini Duri Tafakur Alam akan menanggapi dari berbagai himbauan atau seruan dari pemerintah ataupun para tokoh agama berkenaan dengan virus corona yang sedang merebak bahkan sampai di negara yang kita cintai ini. Tentunya kita semua, terutama sebagai seorang muslim, harus menyadari apapun yang terjadi, yang telah terjadi, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wabah ini jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada pelajaran, banyak hikmah yang kita ambil dari peristiwa ini. Namun sebelumnya, Duri Tafakur Alam akan sedikit menceritakan tentang wabah yang menular yang mematikan ini. Sungguh ini telah terjadi di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, yang ketika itu diperintah kekhalifahannya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin berjalan, melakukan suatu perjalanan menuju ke Syam untuk menjumpai kaum muslimin yang di sana. Ketika di dalam perjalanannya, tepatnya di daerah Sar dekat Tabuk, sudah disambut oleh kaum muslimin yang berada di Syam, yang mana saat itu sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Ubaidah pun hadir. Ketika bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaum muslimin yang dari Syam itu menceritakan bahwa kondisinya di sana sedang terkena wabah penyakit yang menular, yang mematikan, sehingga banyak korban. Terjadilah dialog antara Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beserta rombongannya dan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Ubaidah, sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda. Dialog ini memakan waktu yang lumayan. Nah, pada saat itu Abu Ubaidah bin Jarrah tidak hadir di situ. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang membahas tentang perjalanan apakah diteruskan atau balik lagi ke Madinah, tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang menyampaikan sebuah hadisnya, yaitu yang berbunyi, hadis diriwayatkan yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yaitu idza sami'tum bihadza al-waba'i bi baladin
fala taqaddamu alaihi wa idza waqa'a wa antum bihi fala takhruju firaron minhu. Yang artinya, jika ada wabah di suatu kota, janganlah kalian masuk. Kalau kalian ada di dalamnya, janganlah kalian keluar darinya. Hadirin saudaraku semuanya, dengan hadis yang telah dibacakan oleh Abdurrahman bin Auf ini, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi lega, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memutuskan untuk kembali ke Madinah. Ketika Umar bin Khattab akan beranjak, tiba-tiba sahabat Nabi Abu Ubaidah mengatakan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu demikian, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau akan lari dari takdir Allah? Seketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memandang wajah Abu Ubaidah sambil berkata, ya, aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Ditambah perkataan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memperumpamakan, seandainya ada seseorang pengembala, dua pengembala yang ingin mengembalakan kambing di suatu lembah, dan lembah yang satu tandus serta yang kering subur, maka si pengembala ini andaikan ke tempat yang tandus, berarti telah menuju ke takdir Allah juga. Begitu juga seandainya pengembala yang satunya menuju ke yang subur, pun itu sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu beliau mengajak rombongannya untuk berbalik. Sedangkan sahabat Nabi Abu Ubaidah radhiyallahu anhu bersama rombongannya kembali ke Syam, ke wilayah yang terkena wabah yang mematikan tersebut. Setelah masing-masing kembali, Umar bin Khattab pun kembali ke Madinah, namun beliau memikirkan sahabatnya, yaitu Abu Ubaidah, dengan harapan masih tetap hidup supaya bisa meneruskan pemerintahannya. Karena Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang sangat dimuliakan dan kepemimpinannya sudah nampak padanya, sehingga Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat memahami itu. Dikirimlah utusan untuk menyampaikan kata-kata tersebut untuk bisa kembali ke Madinah karena ada sesuatu yang perlu disampaikan padanya, menyelamatkan. Tapi Abu Ubaidah paham maksud Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu. Beliau tetap ingin bersama kaum muslimin di sana. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun menyampaikan kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu melalui utusannya, yaitu supaya janganlah engkau letakkan kaum muslimin di tempat yang terkena wabah itu, tapi cari tempat yang aman, yang lebih tinggi, yang jauh daripada wabah tersebut. Nah, saudaraku semuanya, jelas ada hikmah di balik masing-masing keputusan yang diambil oleh dua sahabat yang mulia ini. Yang pertama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpaling menuju takdir Allah yang lain. Begitu juga Abu Ubaidah radhiyallahu anhu kembali menuju takdir yang Allah tentukan juga. Namun demikian, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
memerintahkan, jangan tempatkan kaum muslimin di tempat yang ada wabah penyakitnya, tapi cari yang aman. Artinya wilayah yang terkena wabah, berusahalah di sana untuk mencari yang lebih aman. Jadi bukan pasrah. Yang menentukan itu adalah Allah, virus dari Allah. Kalau memang harus mati dari Allah, betul. Tapi ada di situ yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk berusaha. Yang selanjutnya, jika kita daerah atau wilayah yang tidak terjangkit daripada virus atau wabah yang menular, hendaklah jangan memasuki daerah atau wilayah yang terkena wabah penyakit tersebut, supaya selamat dia. Dan yang terkena wabah di dalamnya pun jangan keluar, supaya jangan menular. Ini sudah ada ajaran dari dulu. Ternyata mari kita lihat kejadian wabah yang telah terjadi di zaman di saat ini, yaitu wabah corona. Kita lihat dari mana sumbernya wabah muncul, di negara Cina. Kita lihat bagaimana negara Cina menyelamatkan rakyatnya dengan membatasi langkah-langkah untuk keluar daripada tempat-tempat yang dapat menimbulkan merebaknya lebih luas wabah tersebut. Ada yang dirumahkan, tidak boleh kemana-mana. Ada juga yang tidak boleh dari daerah ini ke daerah yang ini. Itu yang mereka lakukan. Dan ini meluas antar negara dengan negara. Negara lain pun tidak boleh memasuki ke negara yang terjangkit. Sehingga bandara-bandara yang tujuannya ada mengarah ke negara Cina ditutup. Begitu pula negara-negara yang lain sangat memperhatikan kondisi ini. Dan ini ternyata sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kisah tadi, yang peristiwa yang terjadi di saat kekhalifahan Umar bin Khattab. Ternyata istilah lockdown sudah pernah terjadi. Masya Allah, 1401 tahun yang silam. Dan sekarang tanpa disadari dunia melakukan itu. Negara-negara di belahan dunia melakukan itu. Padahal itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya. Lalu apa yang perlu kita ambil hikmah daripada semua kejadian ini? Saudaraku, tentu kita seorang muslim, tidak ada lagi yang bisa kita perbuat kecuali kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah sesuatu ditentukan oleh Allah itu kecuali ada sebab-sebabnya. Kita lihat sejarah Raja Namrud, Raja Fir'aun, Raja Abraha. Itu sebuah contoh. Ketika manusia sudah menunjukkan kesombongannya, keangkuhannya, ketakaburannya, merasa berkuasa, merasa berbuat apa saja yang dia bisa lakukan, saat itu juga Allah tidak tinggal diam. Mereka tidak sadar di atas kekuasaan, kekuatan, kemampuan, kehebatan makhluk ada yang lebih kuat, yaitu yang Maha Menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan tunjukkan kebesarannya, kekuasaannya. Lihat, siapa yang tidak pernah tahu di rumahnya ada lalat, ada nyamuk. Namun manakala Allah sudah perintahkan, serangga tersebut bisa menjadi mematikan. Raja Namrud dengan bala tentaranya
yang begitu kuat, semuanya mati dengan serangga tersebut. Ini bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Abraha bagaimana kuatnya, gajahnya dengan pasukannya, dengan burung ababil, hanya dengan batu-batu jatuhkan, mereka berkelimpangan, mati semuanya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Firaun, bagaimana mereka sudah dia mengatakan sebagai Tuhan dengan bala tentara yang hebat-hebat, dengan makhluk Allah yang bernama air asin, dimusnahkan, dibinasakan oleh Allah karena sudah puncaknya. Hadirin saudaraku semuanya, siapapun manusianya, siapapun, apapun negaranya, kalau sudah melampaui batas atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan azab saat itu juga. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak pendosa, orang yang beriman? Tentu ada 3 hal yang bisa kita ambil setidaknya. Pertama, mungkin itu teguran. Kedua, mungkin itu bisa menjadi peringatan. Yang ketiga, bisa jadi ujian bagi orang beriman. Saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedang ditegur oleh Allah. Kita sedang diberi peringatan oleh Allah. Terlalu banyak dosa-dosa kita. Sebelum corona ini ada, kita sudah banyak berbuat virus-virus dosa. Kita banyak melalaikan sholat. Kita banyak melanggar syariat yang ditentukan oleh Islam, yang sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Kita banyak melakukannya. Kita ingin mencari keuntungan, tetapi itu tidak sesuai. Kita bermain riba dan sebagainya. Virus ini boleh jadi ia mengundang daripada virus-virus Allah yang bisa mengancam jiwa keselamatan manusia. Kita sekarang tidak diuji. Sekarang kita harus kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diselesaikan, akhirkan wabah ini supaya jangan lagi merebak. Kita mohon kepada Allah, apalagi di penghujung daripada di pertengahan bulan Sya'ban ini, kita mohon kepada Allah agar kita bisa masuk ke bulan Ramadan ini dengan suasana yang gembira, menyenangkan, beribadah dengan tenang, bisa masuk ke masjid-masjid. Sekarang kita bayangkan, kita tidak bisa lagi dengan bebasnya ke masjid-masjid untuk berjamaah, bahkan ke tanah suci haram pun sudah dibatasi. Tentu ini adalah suatu hal yang harus kita pikirkan. Kenapa ini terjadi? Introspeksi diri. Banyak kesombongan, banyak kelalaian, banyak dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga Allah persempit kita untuk bebas melakukan ibadah di rumahnya. Pemerintah menganjurkan, menghimbau supaya kita di dalam rumah. Begitu para tokoh, para ulama menganjurkan kita untuk di rumah, ikutin daripada ketentuannya, karena memang untuk kemaslahatan umat, rakyat, masyarakat. Sedih. Saya bisa merasakan kalau seandainya ini yang terjadi oleh seorang pegawai negeri atau pengusaha atau orang-orang kaya, mereka bisa bertahan berlama-lama di rumah. Jangankan cuma 14, lebih dari itu pun dia bisa. Tapi kalau yang beliau, orang-orang yang kesehariannya makan daripada usaha sendiri setiap hari, apa yang dia kerjakan itu yang dia makan, bagaimana dia akan bisa hidup berlama-lama dalam rumah kalau dia tidak bisa mencari nafkah? Dia mencari nafkah sekarang, dia akan cari lagi besok untuk hari ini. Dia harus bekerja untuk makan besok kerja lagi untuk hari ini, untuk esoknya. Kalau tidak kerja berhari, apa yang dilakukan? Nah, ini yang kami rasakan. Nah, semoga ini menjadi perhatian pemerintah serius. Selain dirumahkannya, untuk menghindari ini pun diperhatikan perekonomiannya. Karena itu saya rasakan seperti itu. Demikianlah yang dapat Budi Tafakur Alam sampaikan. Semoga bisa mengambil pelajaran daripada semua ini, bahwa ini adalah tidak lain kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat
istighfar, segera ramai-ramai mohon kepada Allah supaya diangkat semua penyakit ini ya Allah. Allah selesaikan ya Allah, jangan diteruskan ya Allah. Cukup sudah engkau mengirim bala tentara virus ini ke orang-orang atau makhluk yang kau kehendaki. Tapi saat ini kami mohon selesaikanlah ya Allah. Kami mohon semua, mari kita bersolat kepada Rasulullah SAW dengan sholawat yang biasa kita lakukan. Sholawat itu yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sering baca salawat ini, insya Allah akan menjadi hati yang tenang, tentram, dan semoga kita dijaga dari mara bahaya dan diangkat wabah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, hadanallahu ikum ajma'in, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.